Misalnya begini Mas Rafli, boleh nggak kita menerima makanan dari saudara kita yang Hindu, yang makanan itu telah digunakan untuk sembahyang? Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Kata Podcast Talita Group bersama Bimas Kemenak Provinsi Bali. Di sini kita juga telah kehadiran tamu yang sangat spesial. Assalamualaikum Bapak Haji Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi nih Bapak dalam podcast kali ini. Gimana Mas Rafli kabarnya? Alhamdulillah masih full ini puasanya. Kenapa Pak? Ya menghadapi mungkin ini sudah pertengahan puasa Bapak. Gimana nih? Apakah masih semangat nih Bapak untuk beramar ma'ruf nahi mungkar nih Bapak? Harus semangat. Harus semangat Bapak. Harus tetap semangat fit. Ya barokah dari madu ini. Betul. Oke Bapak, kita sekarang membahas terkait fikih dan keharmonisan umat beragama nih Bapak. Nah, kembali lagi karena ini fikih antara aturan hukum Islam Bapak. Nah, saya masih nggak tahu apa nih terkait ini. Nah, mungkin gimana kita bisa menyikapi Bapak terkait keharmonisan umat beragama nih dalam pandangan fikih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Para sahabat-sahabat jemaah yang dimuliakan Allah, Mas Rafli, sebelum kita bahas tentang fikih dan keharmonisan, kita harus tahu bahwa dalam ajaran Islam itu ada 3 dimensi. Dimensi pertama adalah akidah. Akidah itu adalah hubungan kita dengan Allah, ya kan, tentang tauhid. Kemudian fikih itu lebih banyak interaksi kita antar sesama atau dengan yang lainnya. Kemudian ada tasawuf. Tasawuf itu lebih kepada akhlak atau moral. Jadi 3 dimensi ini merupakan pedoman kita dalam beragama dalam ajaran Islam. Begitu. Nah, terkait dengan fikih, terutama fikih yang berkaitan dengan harmonisasi, di dalam fikih itu juga dibagi Mas Rafli. Ada fikih ibadah. Fikih ibadah itu yang mulai dari toharoh, wudu, kan, sholat, kemudian zakat, haji, puasa, itu fikih ibadah. Ada fikih muamalah. Nah, fikih muamalah ini kalau dalam kitab-kitab klasik lebih kepada transaksi, jual beli. Tapi sesuai dengan perkembangan, muamalah ini juga berkaitan dengan interaksi kita dalam kehidupan sosial. Makanya ada fikih toleransi, ada fikih moderasi beragama, macam-macam sesuai dengan perkembangan fikih itu berkembang. Berarti toleransi dan moderasi ini pecahan dari fikih muamalah gitu? Iya, pecahan dari fikih muamalah. Kemudian ada fikih munakahat. Ini belum bisa dipelajari ini. Karena Mas Rafli belum menikah. Ya Pak, mungkin dikip dulu yang itu. Oke, kita fokus kepada fikih muamalah dalam hal interaksi sosial. Ya kan? Dalam interaksi sosial, ini sekali lagi, kita harus memiliki keimanan bahwa Allah Ta'ala itu menciptakan seluruh alam semesta tanpa terkecuali apapun sukunya, apapun agamanya. Nah, makanya kita sebagai umat muslim harus bisa menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama muslim, sesama manusia, sesama alam semesta, sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Nah, bagaimana fikih menyikapi harmonisasi yang berbeda agama? Nah, kebetulan saya nggak bawa Mas Rafli buku fikih Muslim Bali. Saya pernah menulis buku fikih Muslim Bali, sudah lama itu 2018 itu. Nah, buku fikih Muslim Bali ini karena saya hidup di Bali,
saya menjelaskan tentang hukum-hukum yang berkaitan antara interaksi antara Muslim dengan Hindu. Misalnya begini, Mas Rafli, boleh nggak kita menerima makanan dari saudara kita yang Hindu, yang makanan itu telah digunakan untuk sembahyang? Ya. Nah, dalam buku Fikih Muslim Bali itu saya menjelaskan bahwa fikih itu menghukumi sesuatu yang tampak nyata. Artinya, kalau zatnya memang halal, maka itu hukumnya halal. Selama yang diberikan itu berupa buah-buahan misalnya, kan biasanya buah-buahan. Iya, okay. Ya kan? Kalau buahnya itu memang pada zatnya memang suci, ya sudah, kita boleh makan. Ya kan? Meskipun sudah disembayangi. Meskipun sudah disembahyangi. Oke. Karena fikih itu menghukumi sesuatu yang jelas nyata. Makanya antara halal dengan haram itu, Mas Rafli, harus kita pahami, ada yang zatiyah, ada haram li ghairihi. Yang haram zatiyah misalnya dalam ajaran kita anjing, babi, jelas zatiyah kan. Kalau haram li ghairihi misalnya, ini HP nih halal nih sebenarnya nih kan. Tapi karena saya mendapatkan dari hasil curian, maka menjadi haram. Jadi lebih ke prosesnya Bapak ya? Iya, prosesnya. Gitu. Sama dengan makanan-makanan yang diberikan oleh saudara kita yang Hindu, gitu kan. Kemudian misalnya juga bagaimana misalnya kita, saudara kita yang mu'alaf, ini yang sering banyak nanya nih, untuk menjaga hubungan keluarga, untuk menjaga hubungan tetangga. Iya. Rentan tuh Pak tuh. Nah, iya kan? Iya. Kan ada tuh misalnya yang sudah mu'alaf nih. Ini kalau misalnya mu'alafnya belajar ngajinya kepada orang yang salah, mohon maaf nih, ekstrim misalnya. Kalau kamu sudah keluar dari agamamu menjadi Muslim, maka kamu nggak ada hubungan keluarga lagi dengan saudaramu yang Hindu. Katanya begitu, itu salah. Dalam ajaran Islam itu jelas Rasulullah masa hidupnya, Rasulullah dijaga oleh siapa? Pamannya Abu Thalib. Abu Thalib gimana? Kan belum mempercayai dengan agamanya Rasulullah SAW. Sampai wafat ya, sampai wafat, kan? Tapi pamannya sangat sayang, Rasulullah juga sayang. Sehingga ketika Rasulullah sangat berharap kepada Allah agar pamannya Abu Thalib itu mendapatkan hidayah, apa jawabannya Allah Subhanahu wa taala? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Yang memberikan hidayah itu hanya saya, yang saya kehendaki. Tapi Rasulullah sama pamannya ini hidup harmonis, ya kan? Iya. Pamannya tidak pernah menghalang-halangi Rasulullah sholat, melaksanakan ajaran Islam. Rasulullah juga tidak pernah memaksa, ya kan? Apalagi mengancam untuk masuk Islam. Nah, itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Begitu juga ketika ada saudara kita yang Hindu masuk Islam, kemudian masuk Islam, hubungan keluarganya tetap. Kalau diputus berarti kita menentang takdir. Misalnya nih si A, anaknya si B. Mau kita bilang ini bukan anaknya si B. Kan nggak mungkin. Iya, betul. Iya. Berarti memutus takdir Allah kan. Sementara bapaknya yang non-muslim, anaknya menjadi muslim, itu pasti takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Hubungan darah ini nggak bisa diputus dalam ajaran Islam. Gitu. Oke, tapi kalau konteksnya, kan kalau saya pernah dengar nih Bapak, kalau misalnya kita berdoa kepada orang nih, yang beragama lain itu katanya doanya tidak sampai, betul Bapak? Gimana? Maksudnya? Jadi, misal kita, misalnya saya sebagai mu'alaf, contohnya Bapak, saya mu'alaf loh Bapak, saya dari lahir Bapak. Oke, saya mu'alaf, misal adik saya ternyata nonis gitu, Hindu atau Kristen atau apa. Nah, saya berdoa kepada adik saya gitu. Nah, itu saya pernah dengar tuh katanya doa saya itu tidak akan sampai karena saya berbeda agama, itu gimana? Oke, itu juga dalam fikih, dalam buku saya juga dijelaskan. Dalam Islam itu kita boleh mendoakan orang yang berbeda agama.
Oke. Tapi doanya berkaitan dengan kepentingan duniawi. Misalnya, si A mendoakan si B yang berbeda agama. Nggak apa-apa kita doakan, mudah-mudahan usahanya lancar, mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan anaknya sukses. Boleh. Yang tidak boleh itu kita berdoa mudah-mudahan mendapatkan ampunan dari Allah. Nggak bisa itu. Karena dia sudah tidak muslim. Karena syaratnya mendapatkan ampunan dari Allah harus muslim. Tapi kalau doa-doa selain itu, silahkan, nggak apa-apa. Masalah nyampe atau tidak itu urusan Allah. Soalnya saya pernah lihat, saya pernah dengar kayak gitu. Ntar secara di pengajian pernah, terus di medsos juga ada gitu, sekilas gitu. Gitu. Pernah Rasulullah mendapatkan hadiah madu. Hadiah madu dari Yahudi, ya kan? Akhirnya ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, yang memberi madu tadi itu orang Yahudi. Apakah dia juga mendapatkan kebaikan? Orang yang melakukan kebaikan pasti akan mendapatkan kebaikan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masalah kebaikan itu nanti Allah yang memberikan hak Allah itu untuk memberikan kepada dia atau tidak. Hak prerogatif ya. Iya, hak veto lah kan. Hak veto ya, betul. Bisa kita menjudge doamu nggak nyampe. Oke Bapak. Nah, kalau tadi kan terkait madu yang diberikan oleh orang Yahudi, Bapak. Kalau ini madunya emang asli, Bapak, bukan dari Yahudi ini, Bapak. Ini madu Arab nih. Madu lebah, Bapak. Kalau dari Arab jauh banget, Bapak. Bapak. Ini asli, Bapak. Madu 100% madu asli. Jadi alhamdulillah juga yang produksi insya Allah di rata-rata Muslim, Bapak, gitu. Jadi sama Muslim. Insya Allah makin barokah nanti di puasa waktu berbuka, waktu sahur nih, Bapak. Ada berbagai varian rasa nanti untuk konteks detail rasanya itu ada di kolom komentar, Bapak. Nanti harganya nanti ada di kolom komentar. Ada loh, Bapak. Kolom komentar apa di deskripsi ya. Iya, deskripsi. Nanti ada linknya, Bapak. Nah, itu diproduksi oleh Talita Group. Ini teman-teman tinggal cek aja nih di bawah gitu. Oke, siap. Nah, mungkin kalau misalnya buat kita bisa langsung dibawa pulang nggak ya, Bapak? Kayaknya sudah disiapkan sama panitia. Iya, panitia. Oke, Bapak. Kembali lagi, Bapak, lanjut di terkait fikih dan keharmonisan umat beragama, Bapak. Iya. Nah, kalau misalnya menurut hukum fikih, Bapak, terkait mengucapkan hari besar nih, terkait agama lain gitu, kan konteksnya kalau saya dengar katanya tidak diperbolehkan. Nah, tapi kalau menurut pandangan fikih bagaimana, Bapak? Saya juga tidak tahu penjelasan saya detailnya. Yang namanya fikih kan itu ikhtilaf, Mas Rafli. Fikih itu salah satu ciri khas fikih itu ulama berbeda pendapat. Sesuai Pak yang ditanyakan Mas Rafli, sama juga ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan haram, tidak boleh, kan? Karena itu sama dengan kita mengakui keyakinan mereka. Ada juga yang berpendapat boleh-boleh saja, asalkan ada kepentingan. Nah, kepentingannya seperti apa, Bapak? Kepentingannya misalnya Mas Rafli bertetangga dengan saudara yang Hindu. Kita ucapkan selamat hari raya Nyepi. Tujuannya apa? Biar keharmonisan antar tetangga itu terjaga. Teman misalnya. Apalagi di Bali. Di Bali itu biasa teman-teman. Saya kan sekantor. Banyak itu, ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Konghucu, ada yang Buddha. Itu biasa. Bahkan kami itu saking ininya, saking akrabnya. Kemarin ada pembahasan di podcast di Kabupaten Pasar Selatan itu berjudul umat Buddha menyembah patung, katanya. Kemudian umat Hindu juga menyembah pohon, katanya. Kemudian umat Kristen menyembah salib, misalnya kayu kan. Teman-teman bingung. Terus Islam apa, katanya? Ya, umat Islam menyembah batu. Tapi saya jelaskan, semua pernyataan teman-teman itu kalau kita pahami agama secara fisikal. Secara fisik kan? Betul. Tapi secara esensi tidak begitu. Sama, ternyata sama mereka. Umat Hindu juga begitu. Umat Buddha juga begitu. Enggak, itu cuma simbolis. Sama, kita kan ke Ka'bah. Simbolis. Tapi hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau agama itu didiskusikan secara benar, ya kan, tidak ada kepentingan apa-apa, ya harmonis begitu. Jadi kalau misalnya juga Mas Rafli ya,
Jadi ucapan selamat Hari Raya Galungan, Nyepi atau Hari Raya Natal boleh kalau memang ada kepentingan menjaga persaudaraan gitu kan. Misalnya juga ini yang sering dikritik, dikomplain. Kenapa Banser itu menjaga gereja? Oke. Ada tuh beritanya tuh saya pernah dengar itu. Apa tujuannya? Kalau menurut saya ini juga pendapat banyak orang. Banser itu tidak menjaga gereja. Menjaga apa? Menjaga keharmonisan umat berbangsa dan beragama. Jadi niatnya adalah menjaga gereja, menjaga Indonesia. Ya sama kayak kita di Bali kan. Betul. Ketika Jumatan kita Idul Fitri nanti nih. Kan kita dijaga oleh saudara kita yang Hindu. Jaga pecalang ya. Jaga pecalang itu kan sangat luar biasa keharmonisannya. Betul. Begitu. Bahkan di zaman Rasulullah itu pernah ada orang Nasrani mau sholat, dulu kan masih bahasa sholat bukan sembahyang. Sholat menurut agama mereka, izin kepada Rasulullah, Rasulullah mempersilahkan. Ada sahabat yang menegur, Rasulullah menghalang, jangan, biarkan mereka sembahyang sesuai agamanya masing-masing di masjidnya Rasulullah. Masya Allah. Begitu Mas Rafli. Jadi ini kalau berbicara toleransi banyak ya. Fikih toleransi juga banyak pembahasannya. Misalnya juga bagaimana tadi yang mu'alaf tuh, orang tuanya meninggal, boleh ikut ngaben apa enggak? Boleh memandikan apa enggak? Boleh mengantarkan apa enggak? Secara fikih ada batasannya. Batasan yang boleh itu karena dia sebagai orang tua boleh memandikan. Boleh memandikan. Boleh ngantar. Ya kan? Berarti ikut iring-iringan ngaben. Iring-iringan ngaben boleh. Ya kan? Boleh juga menyaksikan dibakar. Yang tidak boleh itu masuk kepada ritual ajarannya. Misalnya kalau dalam kita di Islam sholat misalnya, sholat jenazah, ya kan, dia murtad misalnya, dia mau sholat nggak boleh. Iya, jadi ada batasan-batasannya. Fikih itu ada batas-batasannya, mana yang boleh, mana yang enggak. Ya, jadi tidak dijudge buat enggak jangan gitu. Iya, kamu Muslim nggak boleh. Bisa. Jadi boleh, mandikan boleh, ngantarkan boleh. Begitu. Siap, Pak. Ya Pak, nih sudah dikode soalnya. Kenapa Mbak? Mau buka puasa? Iya, kayak udah mau buka puasa nih kita soalnya Pak. Oke. Terakhir Pak nih, seperti biasa gitu, kita Bapak akan memberikan closing statement kepada teman-teman yang menonton gitu terkait fikih dan keharmonisan umat beragama itu. Gimana teman-teman itu tetap apalagi pemuda-pemuda nih yang suka kepancing nih maksudnya. Nah, itu untuk selalu menjaga dan selalu bersabar gitu Pak. Betul. Untuk menjaga keharmonisan beragama. Silakan. Untuk sahabat-sahabat dan teman-teman, kita sebagai umat Muslim harus benar-benar paham tentang fikih. Fikih itu adalah ajaran kita, pedoman dalam melaksanakan ajaran Islam. Dan di dalam fikih itu ulama banyak berbeda pendapat. Misalnya ada orang yang mengatakan tidak boleh, di pendapat lain pasti boleh. Makanya Rasulullah bersabda, belum buka puasa nih kayak kan. Perbedaan umatku adalah rahmat. Ya, perbedaan umatku adalah rahmat. Makanya perbedaan ulama itu merupakan rahmat bagi kita. Misalnya ada yang ketat pendapatnya, boleh kita mengikuti yang longgar sesuai dengan kemaslahatan. Fikih itu adalah solihun likulli zamanin wa makanin. Artinya selalu beradaptasi setiap perkembangan zaman dan tempat. Begitu. Makanya orang yang belajar fikih itu pasti toleran. Pasti menjaga keharmonisan. Begitu Mas Rafli. Siap. Nah teman-teman, saya lagi fikih itu kan selalu beradaptasi sama zaman Bapak tempat juga gitu. Jadi teman-teman kembali lagi, kita sebagai pemuda tuh harus banyak-banyak belajar. Betul. Jadi kita tidak bisa percaya pada pendapat satu tapi tidak melihat pendapat yang lain gitu Bang. Nah, begitu teman-teman, berakhirnya juga podcast pada hari ini gitu karena kita juga mau buka puasa nih Pak. Ya, sudah disiapkan. Sudah madu nih buat pulang nih kita. Oke, Bapak. Terima kasih Bapak Taufik ya atas penjelasannya. Terima kasih teman-teman. Berakhirnya juga Tali Kata Podcast, podcast Talita Group bersama Bimas Islam Kemenang Provinsi Bali. Betul. Kurang lebih mohon maaf. Saya Rafli pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi terima kasih banyak Bapak. wabarakatuh. Sama-sama Mas Rafli.